Shalom, senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu topik yang sangat penting. Judulnya adalah komitmen. Saudara, kita akan membaca satu ayat yang menjadi dasar daripada tema kita, yaitu Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Itulah Mazmur 37 ayat 5. Nah, saya bacakan juga dari versi yang lain, KJV, King James Version. Dikatakan, commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Jadi kita lihat di sini dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas. Dimulai dari kata commit. Nah, ini bicara tentang komitmen. Bagaimana kita berkomitmen di dalam kehidupan kita. Nah, ini merupakan salah satu karakter penting yang harus kita miliki. Karakter ini mendorong kita di dalam pencapaian tujuan tentunya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pengertian komitmen? Apa komitmen itu? Komitmen adalah sebuah tekad ataupun janji yang melekat di dalam hati dan pikiran kita. Nah, dalam pengertian komitmen, ada dua kata penting yang harus diperhatikan. Pertama tentang kesungguhan atau sungguh-sungguh. Kita begitu serius. Dan kemudian ada kontinuitas atau keberlanjutan. Sesuatu yang memang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini adalah dua kata penting yang berkaitan dengan komitmen. Pertama, sungguh-sungguh. Kedua, terus-menerus. Nah, sungguh-sungguh itu tentu diawali dengan kesungguhan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada kesungguhan di dalam iman kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita bergantung sepenuhnya, berserah kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dalam segala situasi, dalam susah ataupun dalam senang, dalam sakit ataupun di dalam sehat, dalam segala situasi, dalam segala musim. Jadi komitmen yang benar atau komitmen yang sejati itu didasarkan pada iman dan pengenalan akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, tapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berkomitmen adalah orang yang mau memberi diri untuk dipimpin atau dikontrol oleh Tuhan di sepanjang kehidupannya. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, bahwa seseorang yang komit adalah seorang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya, bukan hanya secara knowledge, tetapi sungguh mempercayakan hidupnya sepenuhnya di bawah kendali, di bawah kontrol daripada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam hal apa kita harus berkomitmen? Tentu kita berkomitmen kepada Tuhan dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang benar. Kita berkomitmen dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, si pemazmur, yaitu Daud, juga menunjukkan komitmennya di dalam mengikut Tuhan. Maka dia berkata, commit thy way unto the Lord, trust also in him. Daud, si pemazmur, berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tapi dalam komitmennya itu, dia mau mempersembahkan hidup dan terus memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 104 misalnya, kita lihat ayat 33, di sana Daud berkata, aku mau bernyanyi bagi Tuhan selagi aku hidup, aku mau bermazmur bagi Tuhan selama aku hidup. Artinya, selagi masih ada kesempatan, maka hidup ini memang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, selain Daud, kita juga bisa melihat ada banyak contoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka sungguh-sungguh berkomitmen, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Katakan saja yang pertama, Nuh. Ya, Nuh itu berkomitmen kepada Tuhan ya di dalam kehidupannya,
ketika Tuhan memberikan dia sebuah perintah membangun bahtera, ya, dia taat saja. Dia mengikuti persis seperti yang Tuhan perintahkan, sekalipun orang-orang sekelilingnya mungkin banyak yang menertawakan, kok membangun bahtera, membangun kapal di gunung atau di daratan. Ya, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Terjadi air bah. Rupanya itu merupakan rencana Tuhan supaya menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, tapi juga segala jenis binatang bisa masuk ke dalamnya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu yang berikutnya ada Yosua berkomitmen dalam hal ibadah kepada Tuhan. Memang sejak dia masih muda sampai dengan dia lanjut usia, ya, dia berkata, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan, ada banyak tantangan tentunya. Yosua 24 ayat 15 memberikan kita konfirmasi tentang komitmen Yosua. Lalu yang berikutnya ada Ezra. Dia bertekad, dia berkomitmen untuk terus meneliti Taurat Tuhan atau belajar firman Tuhan, melakukan dan mengajarkan. Ezra 7 ayat yang 10. Kemudian contoh yang lain kita melihat seorang bernama Daniel. Dia berkomitmen untuk tetap menjaga spiritualitasnya, menjaga kerohaniannya, terutama dikatakan di dalam doa kepada Tuhan. Dia tetap berkomitmen berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan di dalam Daniel 6 ayat 11. Sekalipun dia karena komitmen doa itu, dia harus ditangkap, bahkan dimasukkan ke gua singa, tetapi dia tetap percaya bahwa ketika dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya, dan memang dia akhirnya mendapatkan kelepasan, dia mendapatkan juga keberhasilan ketika dia ada di kerajaan Babel. Kita juga lihat contoh-contoh yang lain, misalnya Esther berkomitmen untuk tetap mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dia diberikan kelepasan bersama dengan bangsanya ketika ada di Persia. Di dalam perjanjian baru kita melihat juga murid-murid Yesus ketika diberikan mandat memberitakan Injil, mereka juga berkomitmen pergi, sekalipun pada akhirnya mereka harus menjadi martir karena Injil. Tapi kita lihat bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan tugas itu. Demikian juga Paulus, dia berkomitmen untuk melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya selama masih ada kesempatan, sekalipun dia harus dipenjara, dan akhirnya dia juga mati menjadi seorang martir. Tapi dia mempersembahkan hidupnya, bahkan mengajak orang-orang percaya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, supaya mempersembahkan tubuh, mempersembahkan seluruh hidup untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, menjadi ibadah, menjadi penyembahan kepada Tuhan. Inilah contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab, ya, tentang pribadi-pribadi yang berkomitmen. Nah, seperti apa ciri orang yang berkomitmen? Orang yang memiliki komitmen, maka dia tetap percaya, tetap trust, ya, kepada Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang berkomitmen tetap setia sampai akhir. Orang yang berkomitmen tetap memiliki semangat juang dan tidak gampang menyerah, sekalipun menghadapi kesulitan, tapi dia tetap memiliki fighting spirit, memiliki semangat juang. Terhadap orang yang berkomitmen, apa janji Tuhan? Ternyata dikatakan, He shall bring it to pass. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga mereka bisa melewati berbagai tantangan. Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi orang yang sungguh-sungguh berkomitmen. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ada banyak ayat berbicara tentang ketaatan mendatangkan berkat. Diberkati orang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh komit, orang yang sungguh-sungguh berjuang, maka pasti mendapatkan hasil. Perjuangan yang sungguh-sungguh, komitmen pasti akan mendatangkan keberhasilan. Bahwa setiap usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Itulah yang menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Pertanyaan untuk kita bisa renungkan, apakah saya sudah berkomitmen menjalani kehidupan tiap-tiap hari? Apakah saya sudah berkomitmen di dalam mengikut Tuhan? Dalam hal apa saya sudah memiliki komitmen yang kuat? Mungkin sudah kuat, ada yang berkata, oh, saya sudah kuat dalam doa, saya sudah kuat di dalam pembacaan firman, saya sudah kuat di dalam pelayanan. Tapi mari kita juga sadari kita terbatas, mungkin masih ada banyak kelemahan yang lain. Maka dalam hal apa Anda perlu meningkatkan komitmen, perlu lagi lebih sungguh-sungguh
menjaga komitmen, mungkin komitmen dalam hal doa, komitmen waktu, komitmen di dalam bekerja keras, dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan ini mendorong kita untuk semakin lagi berkomitmen melakukan bagian kita. Karena tanpa komitmen kita tidak mungkin bisa bertumbuh, apalagi berhasil atau berbuah. Komitmen mendorong kita, menolong kita untuk menjadi pribadi yang semakin mandiri. Orang berkomitmen maka tidak perlu harus diawas-awasi gitu ya. Orang berkomitmen tidak perlu harus didorong-dorong, didesak, tetapi dia dengan sendirinya, karena tadi komitmen adalah satu tekad yang sudah melekat di hati, maka dia dengan sendirinya akan melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Dia akan memiliki pendirian yang teguh sekalipun di tengah-tengah ada banyak tantangan dan godaan, tapi dia memiliki satu pendirian. Saya harap terus maju karena saya ingin berhasil. Tidak gampang terpengaruh dengan segala keadaan, tidak tergoda dengan segala bentuk tipuan ataupun godaan yang bisa menjatuhkan. Tapi orang berkomitmen di dalam Tuhan, maka dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan juga akan terus memimpin kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Inilah bagian firman Tuhan yang saya bagikan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.